Catatan Jurnal Pendakian Gunung Cikuray dari Asbolur. Pendakian Gunung Cikuray ini kami berangkat dari via jalur pos pemancar Cilawu. Awal perjalanan dan kisah kami. Perjalanan ini kami berempat, saya, Irham, Sigit, Aji, bertemu di satu titik, yaitu di Pasar Induk, Kota Tangerang. Karena perjalanan ini kami berangkat via darat menggunakan kendaraan truk sayur dari Pasar Induk, Tangerang Kota. Dari beberapa info kalangan pendaki yang dari Tangerang atau Jakarta bisa berpikiran bila kita mendaki ke arah tujuan Gunung Gede, Pangrango, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, dan Gunung Cikuray. Dikarenakan jalur truk sayur ini ke arah tujuan Garut ataupun Sukabumi. Jadi sekalian juga ngantar ke Pasar Induk Tangerang, pulangnya pun ngambil penumpang buat searah perjalanan pulangnya dari supir truk itu. Jadi lumayan lah buat tambahan supir truk dan buat kami hemat biaya pengeluaran juga. Transportasi via truk sayur dari Pasar Induk Tangerang. Harga yang dibayarkan ke supir truk biayanya 25.000 per orangnya. Biasanya sih jam kita bareng truk sayur ini sekitar jam 9 malam sampai jam 12 malam. Tempatnya itu paling belakang parkiran truk di Pasar Induk Tangerang Kota. Kalau misalnya berangkat dari Jakarta ya juga bisa dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kita berpekeran via truk sayur. Selama perjalanan ini kami naik truk sayur ada beberapa rombongan yang tujuannya ke Gunung Guntur dan Gunung Gede Pangrango, sedangkan kami ke Gunung Cikuray. Dalam perjalanan hujan deras dari berangkat sampai kami semua basah kuyup, kedinginan. Kami tiba di jalur puncak Bogor, berhenti untuk buang air kecil dan meregakan tubuh karena saat itu diguyur hujan deras dan sampai pakaian ini juga basah, bisa jadi kering loh. Akhirnya kami tiba di Garut, tepatnya di daerah Cimanuk. Kami turun di persimpangan lampu merah. Kami cari warung soto atau nasi uduk atau nasi kuning buat sarapan pagi. Tepatnya saat itu jam 6 pagi. Kami sebenarnya mau naik angkutan nih, mau naik angkutan warna biru, tapi untuk jalan ke arah pos pendakian pemancar cukup jauh karena dari jalan raya besar ke pemancar itu jauh banget ternyata. Akhirnya kami beberapa disamperin orang nih yang biasa nganterin pendaki ke Gunung Gede, Guntur atau Papandayan. Info biaya transportasi ke Gunung Cikuray ya. Dari Terminal Guntur kita bisa naik angkutan umum 06 jurusan Cilawu. Setelah kurang lebih perjalanan 30 menit duduk manis di angkot, berhentilah di pertigaan Genteng. Kita lanjut nih, di situ ada ojek bisa ke pemancar, biayanya itu ojek sekitar 25 sampai 30.000 per orangnya. Jika mendaki bersama rombongan, mungkin kalian bisa nyater angkot dari Terminal Guntur misalnya langsung ke pemancar. Biayanya sih 40 sampai 60.000 per orang, tergantung kehandalanmu dalam tawar-menawar untuk charter. Kalau kami pas saat itu kita disamperin sama Mas Kang Atep ya namanya ya, yaitu pickup. Kita naik Kang Atep yang mengantarkan kami di pos pendakian pemancar Gunung Cikuray itu. Kami tawar-menawar dapat harga 40.000 per orangnya kalau nggak salah saat itu. Perjalanan kami dari Cimanuk ke pos pemancar jam 7 pagi menuju pos pendakian. Dalam perjalanan ternyata kalau kami naik angkotan kita nggak bisa ngebayangin loh. Karena saat perjalanan itu kita naik pickup aja sampai nanjaknya itu nggak karuan banget gitu loh. Karena saat itu bannya bisa slab sampai kita berempat itu kadang turun buat dorong pickupnya karena saking slabnya bannya itu. Treknya itu juga batu-batu yang biasanya umum lah kalau ke arah puncak atau ke jalur pendakian gitu kan. Jalur pendakian Gunung Cikuray ini via pemancar merupakan jalur yang paling sering digunakan oleh para pendaki. Selain treknya paling ramah, pemancar pun paling mudah lah dalam urusan transportasinya. Namun meski demikian, jalur ini adalah jalur terpanjang sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Rata-rata pendaki mencapai puncak Cikuray membutuhkan waktu 8-10 jam atau bahkan bisa lebih, tergantung lamanya beristirahat dan kecepatan perjalanan kita. Alasan kenapa dinamakan jalur pemancar bisa
ada stasiun pemancar TVRI, dan ada beberapa stasiun TV swasta di lereng Gunung Cikuray di Cilawu ini. Registrasi pendakian Gunung Cikuray via pos pemancar, kami tiba tepat jam 10 pagi. Kami mulai start pendakian, biaya estimasi untuk 10.000 per orang, asuransi 5.000 per orang. Sebelumnya foto-foto dulu, dokumentasi di pos pemancar dengan latar gapura bertuliskan Gunung Cikuray dari KPH Perhutani. Kami melanjutkan perjalanan nih dari pos pemancar menuju trek pendakian. Estimasi waktu pendakian Gunung Cikuray ini, kita dari pos pemancar menuju trek Tanjakan Ciuhi, Tanjakan Baut ke pos 1 pemancar. Kami berjalan menanjak melewati warung ke arah Tanjakan Ciuhi, sangat lumayan banget buat pemanasan kaki, dengkul, pinggang buat melangkah. Trek ke arah pos 1 pemancar ini bikin ngilu juga karena dari mulai start menanjak tidak habis-habis. Mungkin faktor usia kali ya, stamina kempas-kempis, baru awal loh ternyata ini. Perjalanan trekking ke pos 1 pemancar ini kurang lebih sampai 1 jam. Pos 1 ke pos 2 lumayan banget sih menguras tenaga karena perjalanan menginjak siang hari, pukul 12 siang ya. Efek matahari itu langsung terik kan banget ya, menguras tenaga, menguras keringat juga. Perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan. Lanjut ke pos 2, pos 3, ke pos 4 sampai pos ke 5. Perjalanan kami menuju ke pos 4 ini sangat tidak mudah, Virguso. Kenapa ya? Di saat melewati pos 4 ini kami dihadang musuh bubuyutan para pendaki di Gunung Cikuray kali. Karena saat itu ada hewan babi yang ngedang kami sampai kami berhenti lama banget menunggu babi pergi itu. Dari pos 4 ke pos 5 ini kami juga kena hujan deras, mengakibatkan jalan licin, berair, dan memastikan juga sih carrier tidak basah, serta kami menggunakan jas hujan. Kami menuju pos 5, pos 6 sampai pertengahan pos 6 ke pos 7 ya. Kami berhenti rehat dan membuat secangkir kopi. Setelah sampai pos 5, kami berhenti sekitar jam 5 karena telah melewati hujan deras saat itu. Secangkir kopi, makanan cemilan, dan sebatang rokok, kami rehat. Kami bercanda gurau dan nggak taunya ya, saat kami bercanda gurau ada mbak-mbak nih lewat di depan kami. Saat itu Siget nyelonong ngobrol dan ngajak foto bareng. Mungkin yang aku kira yang mungkin banyak nggak mungkin jomblo kali, karena mungkin saat itu kayak aku ngelihat banyak udah punya cowok juga di situ. Sampai kami lupa waktu tuh, istirahat jam 17.30 kami berjalan ke titik pos 6 pertengahan menuju ke pos 7. Pos 6 sampai pos 7 lah antaranya itu kami mendirikan tenda. Tiba waktu malam kami bercanda ngobrol ngalor ngidul, ngetan ulon, memasak masakan yang jarang saya lakukan juga sih saat itu. Dimana Sigit itu menjadi juru masak di pendakian dengan menu hidangan yang sangat istimewa seperti restoran mahal. Masakan malam itu bisa dikatakan sangat mewah banget, nasi uduk, sambal terasi, ikan asin, tempe goreng, telur dadar, lalapan terong goreng, kol. Wah, pokoknya mantap banget lah. Setelah makan malam kami tidur tuh. Esok paginya kami mau summit attack ke puncak Gunung Cikuray. Pos 7, pos puncak bayangan, kami summit attack itu sekitar jam 4 subuh ya. Sebelum kami masak kopi, nutrijel, roti bakar, kami untuk bekal perjalanan atau makan di puncak. Perjalanan kami bawa depek bekal nih. Terus sampai puncak sekitar jam 6 pagi. View pemandangan di Gunung Cikuray sangat bagus banget. Tapi di salah satu ini kami mau cerita nih. Kami sangat berterima kasih banget, sangat bersyukur banget bersama teman-teman kami menginjakan kaki di atas ketinggian Gunung Cikuray 2821 mdpl. View dari puncak Gunung Cikuray saat itu sangat memang gak bersahabat, berkabut tebal, angin kencang sehingga sampai pasir hitam di atas puncak itu bertebangan gitu loh, menjadikan abu pasir itu di sekeliling kami semua. Pemandangan yang kami prestasikan melihat samudra awan di puncak kandas karena saat itu kabut, angin kencang. Suasana di puncak sangat ramai seperti pasar lah, ada yang jualan pernak-pernik aksesoris, ada juga yang camp di puncak tugu bangunan Cikuray, ada yang foto sampai naik di atas bangunan puncak Cikuray. Iya, pokoknya ada-ada aja deh semua pendaki yang saat itu aku lihat di puncak. Kami juga melihat juga ada yang jualan juga loh kopi di atas puncak. Ya, aku juga baru tahu ini.
Saat itu kami menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, berfoto, membuat video dokumentasi kami di puncak. Terus saat itu kami turun perjalanan, foto-foto dokumentasi kami ini, ada foto mbaknya yang kita foto bareng, makanan kami, terus ada foto yang rehat di pos 5, terus si Aji lagi benerin tali buat flysheet. Terus perjalanan turun, perjalanan pulang ke rumah. Kami turun dari puncak itu sekitar jam 8 pagi, lebih 9 menit pagi, sampai ke camp tenda jam setengah 9 pagi lah. Kami sampai tenda, masak buat makan, buat ngisi perut. Untuk perjalanan turun, kami turun itu sekitar jam 11, jam 12 siang. Sampai base camp kami menginjak sore hari. Perjalanan kami dari Pemancar naik pick up dengan Mas Kang Atep. Terus terminal Guntur Garut itu sekitar jam 7 malam kurang lebihnya kami sampai, dan kami cari makanan buat ngisi perut, yaitu nasi goreng lah di terminal Garut. Kami berangkat itu sekitar jam 10 malam. Itu pun bus cuma ada satu saja yang jurusan Jakarta Kampung Rambutan. Kami tiba di Kampung Rambutan itu sekitar jam 5 subuh. Tiket bisnya itu Garut ke Jakarta itu kurang lebih 45 sampai 55 ribu per orang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jurnal pendakian Gunung Cikuray, dan informasi biaya transportasi, simaksi, dan perjalanan kisah cerita pendakian kami di Gunung Cikuray. Salam lestari, salam pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.